Halo guys, jadi di video kali ini agak sedikit berbeda nih untuk pembahasannya karena kita lagi kedatangan GPU-nya dari si Gigabyte yaitu RX 5600 XT. Ya harusnya sih kalian udah ngeliat juga sih dari beberapa video sebelumnya. Gue sempet nih nge-teaser nih GPU ya. Jadi di video kali ini mungkin gue mau bahas tentang si GPU-nya ini agak sedikit mendalam lah. Gimana sih performanya si Gigabyte RX 5600 XT ini kalau kita pakai buat video editing. Nah jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita bumper dulu. Selamat datang di channel Media dan ini adalah RX 5600-nya dari si Gigabyte dengan kelengkapan namanya yaitu adalah Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC. Dan di video kali ini gue nggak bakalan bahas si GPU-nya ini kalau misalnya dipakai buat gaming kayak gimana, tapi gue mau bahas gimana sih si GPU AMD sekarang ini kalau kita pakai buat ngedit video, terutama di workflow ST Media. Ya semoga aja lah dari video kali ini gue juga bisa ngasih informasi buat kalian juga yang baru gitu, yang mungkin lagi bingung gitu apakah menggunakan GPU Radeon saat ini tuh masih bisa nggak sih dipakai buat ngedit. Maksudnya udah bisa belum sih buat dipakai buat ngedit video. Kan lumayan nih kalau misalnya kita bandingin dengan kompetitor yang setaranya di kelasnya itu, dipikir-pikir bisa nge-press budget juga nih gitu. Yang nggak nge-press budget amat sih sebenarnya, cuman ya seenggaknya bisa jadi consider baru buat kalian lah pas lagi beli GPU. Jadi mending langsung aja kita bahas dari si GPU-nya dulu. Jadi si RX 5600 XT ini belum lama diperkenalkan di sekitaran awal tahun inilah, dan cukup banyak hal yang menarik juga nih dari si GPU yang satu ini, terutama dari update BIOS-nya yang mana itu bisa ngasih memory clock lebih besar lagi. Jadi kalau nggak salah dulu pas baru ini rilis, pas si GPU-nya baru rilis tuh dia memory clock-nya cuma 12.000 dan di update BIOS-nya lagi menjadi 14.000. Ya kelihatannya sih agak sedikit, cuma katanya sih dampak yang diberikan tuh cukup besar cuy. Pertama itu adalah sebagai dasarnya si GPU-nya ini, yaitu buat penggunaan di gamingnya. Hasil perbandingan dari BIOS lama ke BIOS yang baru itu gue cek sih bisa ngasih performa GPU yang lebih tinggi lagi. So memang gue rasa si AMD kali ini tuh bener-bener nggak mau ngasih yang setengah-setengah lah buat penggunanya. Ya mungkin sih di awalnya agak gitu, cuman ya oke lah. So, jadi untuk GPU-nya kali ini, si Gigabyte sudah memiliki spesifikasi di GDDR6 dengan size memori di 6GB, memori clock-nya 14.000 dengan boost clock-nya di 1750mHz dan game clock-nya itu di 1650mHz, serta untuk stream prosesor atau OpenCL-nya itu di 2304. Agak sulit sih sebetulnya nyerna dari spek barusan. Ya, intinya mah kalau kalian mau pakai buat main game aja, untuk saat ini mah udah oke banget lah GPU-nya. Fitur-fitur yang menarik dari si GPU-nya ini pun juga cukup banyak. Contohnya dari sistem cooling yang ditawarkan karena di GPU ini sudah menggunakan 3 buah fan dengan heatsink dan juga heat pipe yang tersebar di GPU-nya ini. Untuk fan-nya sendiri pun juga didesain dengan baik. Pertama, dari bentuk fan-nya yang ada garis-garis di setiap blade-nya ini diklaim bisa ngasih airflow yang baik. Dan sistem putarnya pun juga unik nih, karena untuk fan yang tengahnya ini didesain memutar terbalik dari fan yang sampingnya, yang mana untuk meminimalisir turbulensi udara yang ada di setiap rongga antar fan-nya. Sistem kipasnya pun akan berputar jika suhu sudah mulai panas. So, lumayan nih untuk di kondisi idle PC-nya, kipasnya ini nggak bakalan ganggu suaranya. Ya, walaupun saat motornya pun nggak berisik-berisik amat sih. Dan si Gigabyte ini pun menamakan fiturnya dengan sebutan 3D Active Cooling. Di sisi lainnya pun GPU-nya ini sudah menggunakan backplate yang cukup tebal, yang mana bisa menambahkan kekokohan si GPU-nya sendiri dan juga bisa dimanfaatkan sebagai head spreader untuk di sisi belakang GPU-nya. So, untuk durabilitas GPU-nya sih gua rasa udah mantap. GPU ini ditenagai dengan port 8 pin dan ada sebuah LED indikator untuk memberitahu jika ada problem untuk pengarusan listriknya. Dan untuk outputnya sendiri, terdapat 4 buah port yang mana ada satu port HDMI 2.0 dan 3 buah DisplayPort 1.4. Jangan lupa juga untuk GPU-nya ini sudah memiliki RGB, ya walaupun nggak macem-macem RGB-nya, cuma sebuah tulisan di brandnya aja, seenggaknya bisa memberikan aksen yang berbeda pada GPU-nya ini di PC kalian. Dan untuk mengubahnya pun juga mudah dengan melalui software RGB Fusion-nya si Gigabyte. So, untuk si GPU-nya ini, si RX 5600 XT, gue juga udah sempet nyobain buat di video editing, dan awalnya pun gue agak ragu sih untuk menggunakan GPU AMD untuk di video editing. Yang mana kan dulu tuh kalau mau menggunakan buat video editing, si kubu merah itu jarang banget sih buat jadi opsi. Jadi kayak udah gimana gitu, banyak hal lah yang bikin si GPU-nya ini nggak kepilih gitu. Kalau misalnya dibandingkan pun, kayaknya tuh si GPU-nya ini udah kalah telak juga cuy.
Cuma mungkin makin kesini gue rasa hal tersebut tuh udah mulai nggak berlaku sih. Dan gue pun udah bisa kasih impresi untuk si GPU-nya ini pun memang sudah bisa banget kita pakai buat video editing. Soalnya gue udah tes di PC belakang gue, pakai PC belakang gue ini bisa cuy. Speknya ini ketinggian PC belakang, jadi nggak adil gitu. Ya udah deh, gue pakai PC ST yang di bawah aja, PC ST yang lama. Dan kalian juga sebenarnya harusnya udah bisa ngeliat gitu, soalnya di beberapa video sebelumnya, di video perbandingan soal Adobe Premiere lama dan video baru itu, dia itu udah sempat digunakan juga nih buat ngetesnya. Dan hasil rendernya pun mirip-mirip cuy, jadi mending langsung aja kita bahas ke teknisnya. Dan untuk pengetesan di sini gue bakal pakai PC rakitan Aorus yang spesifikasinya bisa kalian lihat di layar, dan untuk Adobe Premiere pun juga di seri yang terbaru, yaitu 14.3. Oke, pertama gue menggunakan beberapa skema real di Premiere dari Workflow ST yang sering banget digunakan untuk mengetahui performa saat previewnya. Pertama ada video RAW 4K, video tambah B-roll sama efek ringan dari Premiere, graded dengan Lumetri Color, efek ringan dan berat juga dari After Effects. So, untuk performa OpenCL dari GPU ini sebetulnya udah ngasih performa yang baik juga. Dari preview video normal, tambah B-roll sampai Lumetri Color itu udah cukup smooth performanya saat di resolusi fullnya. Dan untuk efek ringan dari After Effects ini, gua tes agak sedikit lambat previewnya di resolusi full dan masih aman kalau kita turunkan resolusinya ke setengahnya. Sedangkan untuk efek beratnya pun di sini agak lebih lambat dari efek yang ringan, yang mana itu hal yang wajar. Dan kalau kita turunkan ke resolusi 1/4 pun juga sudah aman. Lalu untuk pengetesan berbagai jenis video rekaman pun di sini gue juga udah mengetesnya dan hasilnya pun cukup outstanding. Ya mungkin dibantu juga sih dengan spek PC lainnya sehingga nggak menunjukkan hasil yang buruk juga untuk di setiap reviewnya. Dan untuk proses waktu renderingnya di sini kalian bisa lihat untuk waktu rendering kalau misalkan dibandingkan dengan kompetitor yang jauh di atasnya, waktu yang diberikan pun juga tidak jauh. Bahkan untuk pengetesan render Workflow ST di video 10 menit pun kurang lebih sih ya mirip. Sedangkan kalau kita mengingat kembali lagi video sebelumnya yang gue membandingkan versi Adobe lama dengan yang baru itu pun kalian bisa melihat juga nih untuk perbandingannya. Karena si GPU ini pun masih bisa memanfaatkan encodernya untuk merender lebih cepat lagi. So mungkin gue di sini mau ngasih kesimpulan untuk si GPU-nya. Dan untuk si Gigabyte RX 5600 XT ini, dari GPU ini mungkin gue bisa bilang untuk performa video editing khususnya di Workflow ST Media, Workflow Video ST Media, gue bisa pastikan sudah mumpuni banget. Ya walaupun dari pengetesan sekarang gue pakai spek testingnya itu ya pakai PC ini yang speknya cukup tinggi. Tapi kalian ya jangan komplain dulu kalau misalkan gue pakai PC yang speknya yang tinggi gitu. Karena ya balik lagi dalam hal processing video di Adobe Premiere itu kan memang utamanya dari CPU dulu. Jadi semakin baik CPU kalian ya semakin enak juga nih simbiosisnya sama GPU kalian. Maka dari itu gue bisa pastikan kalau kalian mau consider si GPU-nya ini sebagai akselerasi buat video editing ya bisa aja dipertimbangkan. Cuma gue pun masih ada beberapa catatan untuk kalian sebelum memilih GPU-nya ini ataupun ya si merah ini untuk di editing. Pertama, gue belum bisa memastikan si GPU-nya ini akan baik ketika kita gunakan untuk di 3D modeling. Jadi mungkin buat kalian ingin mengkombinasikan antara video dengan 3D model, gue belum tahu nih gimana nantinya gitu. Karena di sini ya gue belum expert lah untuk di bidang tersebut. Jadi ya gue sempat nyobain beberapa gitu. Ya bisa aja, cuma itu di skala pemula aja. Maka dari itu juga gue belum bisa memberikan opini karena ya pengalaman gue di bidang 3D modeling pun belum mendalam nih. Selanjutnya untuk kalian ingin membandingkan kompetitornya pun ya gue ingetin lagi nih, jumlah stream prosesor dengan jumlah CUDA core itu ya adalah hal yang berbeda. Mungkin tujuannya itu sama, namun kalau misalnya kita bandingin dari jumlah core-nya gitu, contohnya yang A ini 2000 dan yang kompetitornya ini 2000 juga, bukan berarti mereka itu memiliki performa yang sama. Dan untuk si GPU ini sendiri gue rasa bisa jadi sweet spot nih buat kalian gitu yang suka main game sekaligus suka ngedit video juga. Ya gue sih kurang tahu lah gimana pendapat kalian tentang si GPU-nya ini di video editing. Coba dong kalian komen gitu, share pendapat kalian juga tentang si RX 5600 XT ini. Atau mungkin kalau mau sekalian gitu dari brand si Radeon, AMD Radeon tentang video editing gimana, coba dong share. Mungkin ada beberapa hal yang gue miss, mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar, jadi kita bisa diskusikan. Oke, mungkin itu aja review gue dari Radeon RX 5600 XT. Lebih tepatnya dari si Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC. Oke, namanya panjang banget cuy. Jadi terima kasih udah dengerin opini gue. Silahkan komentar aja di bawah kalau kalian masih memiliki pertanyaan ataupun kritik dan saran mengenai video ini.
Oke, udah gitu aja. Like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel saya media, dan klik tombol lonceng biar di notifikasi saya media. Dan terpenting juga share terus sama teman kalian kalau kalian lagi bingung gitu. Kalau teman kalian lagi bingung, lagi mau bikin PC buat ngedit video sambil ngegame, itu GPU yang enak pakai apa? Mungkin bisa pakai ini, oke? Udah gitu aja, di sini ada gue Ali dan kameramennya di sini ada Jati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya nggak ngepres baju juga sih, seenggaknya jadi bisa jadi anjing ya. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan kompetitornya pun dulu tuh udah kayak